Oke. Ya, silakan dibuka kameranya ya. Jadi biar saya ngajar juga sambil bisa menjelaskan. Oke, jadi di, materi kali ini, apa, akan saya jelaskan tentang, eee, persamaan diferensial orde 2 ya. Jadi, apa itu persamaan diferensial orde 2 ya nanti saya jelaskan dalam bentuk persamaan yang nanti akan ditemukan dalam permasalahan-permasalahan di bidang teknik rekayasa atau engineering bidang elektro. Ya, oke. Di situ, pada materi kali ini, akan saya jelaskan 2 persamaan solusi, ya secara umum adalah 2 ini. Tetapi yang pertama nanti akan saya jelaskan dulu bagaimana solusi menggunakan persamaan karakteristik, ya. Solusi menggunakan persamaan karakteristik untuk menyelesaikan persamaan homogen orde 2, ya, orde kedua. Ya. Bagaimana sih menggunakan solusi persamaan karakteristik? Nah, terus yang kedua, ya, yang ini yang 2. Meskipun cuma 2 sebab, tapi banyak sekali nih materinya dan harus sering latihan. Yang kedua adalah bagaimana menggunakan solusi fungsi komplementer dan integral khusus. Nah, ini integral khusus ya, untuk persamaan non homogen. Nah, jadi nanti akan saya jelaskan juga bagaimana apa itu persamaan homogen orde 2 dan apa itu persamaan non homogen orde kedua. Jadi nanti memang persamaan orde 2 sering ditemukan di apa? Di penyelesaian masalah bidang teknik elektro, terutama di rangkaian listrik ya. Nah, nanti bisa di apa? Nah, oke. Bentar, saya menyelesaikan ini dulu. Oke, yang pertama ya, akan saya fokus yang pertama dulu, menggunakan solusi persamaan karakteristik. Oke. Akan saya tulis dulu persamaan diferensialnya yang menggunakan orde 2 ya. Kita nanti sering ketemu persamaan seperti ini. A D kuadrat Y per DX kuadrat plus B DY per DX plus CY sama dengan F. Nah, coba dari persamaan ini kalian bisa nggak menyebutkan yang mana koefisien konstantanya? Koefisien konstanta. Yang mana? Yang mana kira-kira koefisien konstantanya? Halo? Wah, ini kan kita selama ini sudah mengubah persamaan diferensial orde pertama ya. Ya, nanti kita saling menemui permasalahan persamaan matematika seperti ini. Nah, ini memang solusinya menurut saya ya kompleks. Tidak bisa diselesaikan secara sederhana. Gitu. Mungkin ada pendapat? Ayo coba Mas Rahmat Jafar. Kalau saya mungkin koefisiennya tuh A, B sama C, Pak. Nah, ya, jangan mungkin ya, harus yakin. Harus yakin. Koefisien konstantanya adalah A, B, dan C. Nah, lalu Fx itu apa? Bisa jelaskan dia di sini ya. Saya tulis di sini. A, B, dan C itu adalah koefisien konstanta. Ya, lalu Fx itu apa? Biar nanti jelas. Istilahnya kita harus mempreteli dulu, mendefinisikan masing-masing partnya. Biar jelas ya, ini untuk apa gitu.
Fx itu apa? Coba Mas Alan Harun. Iya, Pak. Fx itu apa? Ayo, fx. Ya, simpel saja. Fx itu apa? Fx itu adalah fungsi x yang diketahui, ya. Karena itu nanti apa ya, ekspresi dari sama dengan y sama dengan. Jadi hasil dari persamaan. Jadi ada fungsi x yang diketahui. Ini adalah fungsi x yang diketahui. Ya, sesederhana itu sebenarnya menjelaskan. Nah, nanti artinya apa? Kalian nanti bisa menjelaskan mana yang ditaruh di koefisien konstanta, mana yang jadi fungsi x yang diketahui. Nah, kalau yang komponen yang ini, yang apa? Bentar. Ini d kuadrat y per dx kuadrat, dy per dx, dan y ini adalah pengikutnya. Jadi istilahnya yang membentuk sebuah persamaan diferensial orde kedua. Ya. Nah, ini nanti sebagai komponen-komponen dari diferensialnya, ya, komponen-komponen yang melekat. Jadi kan orde kemarin kan sudah dijelaskan di awal-awal pertemuan bagaimana mendeteksi atau mengetahui orde ke berapa. Nah, ini kan ordenya berarti orde kedua ya, sudah jelas semua itu. Oke, nah, ini sudah jelas. Saya lanjut, saya sambil mencatat ya, jadi menjelaskan sambil mencatat. Saya harap ya lebih jelas. Oke. Nah, sekarang berarti kita memiliki persamaan tadi modalnya. Baik, nanti kalau misalkan kita definisikan, misalkan mendefinisikannya seperti ini. Fx sama dengan 0. Lalu yang terjadi di persamaan seperti apa? Yang terjadi adalah seperti ini. Menjadi A d kuadrat y per dx kuadrat, ini y ya, plus b dy per dx plus cy sama dengan 0. Nah, kita sudah, kalau sudah sama dengan 0, jadi kita punya modal untuk menyelesaikannya. Karena untuk menyelesaikannya harus kita bentuk persamaannya itu menjadi ini. X sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu apa yang bisa kita selesaikan untuk mengerjakan persamaan seperti ini? Nah, ini kan kompleks ini. Ya, berarti kita harus membagi atau memisalkan ya, bukan membagi, memisalkan penyelesaiannya dengan menggunakan unsur baru. Ya, unsur barunya sih sebenarnya ya untuk mengekspresikan komponen y-nya. Ya. Jadi ada apa istilahnya, menggunakan persamaan U dan V. Karena nanti bisa menjadi U dan V ini adalah menjadi ini komponen barunya ya. U dan V itu nanti adalah fungsi dari X. Ya. Kalau fungsi dari X berarti Y-nya bisa menjadi 2 ya. Y-nya bisa sama dengan U, bisa juga sama dengan V. Ya. Saya cas dulu baterainya ya. Oke. Jadi paham ya sampai sini. Kita membagi pemisalan yaitu Y sama dengan U dan Y sama dengan V. Karena apa? Tadi sudah saya misalkan bahwa U dan V itu adalah fungsi dari X. Berarti kan sama saja Y sama dengan atau Fx sama dengan. Atau sama dengan Y sama dengan U, Y sama dengan V. Nah, atau seperti ini aja biar lebih jelas. Y sama dengan U dan
Y sama dengan V. Ya, sampai sini paham ya? Kalau seperti itu bagaimana penyelesaiannya? Setelah Y sama dengan U dan Y sama dengan V, kira-kira terus diapakan? Ayo coba, Mbak Lia Santoso. Bagaimana pendapatnya Mbak Lia Santoso? Halo? Nah, ini tidur ini kayaknya. Ya, Pak. Ya, coba kameranya dibuka. Ya, jelas. Nah, oke. Menurut Mbak Lia Santoso, komponen Y sama dengan U dan Y sama dengan V ini sudah saya implan ke sini persamaan. Kira-kira untuk menyelesaikan persamaan yang di atas ini, terus nanti diapakan? Oke, yang Pak. U sama V aksen lebih Pak. Pakai yang itu. Kok sampai situ dulu ya? Nah, itu Belum. jauh ya. Ini loh, dari persamaan ini, kita sudah punya modal persamaan ini. Penyelesaiannya adalah U dan V. Menggunakan fungsi dari X. Lalu kan berarti ketemu Y sama dengan U dan Y sama dengan V. Yang saya lakukan untuk menyisipkan kebersamaan seperti ini menjadi persamaan apa? Kurang tahu Pak. Lupa. Nah, kan? Ayo kita sering latihan. Ya, berarti ini nanti akan saya pancing dengan beberapa kuis lagi ya. Saya perbanyak ini karena teman-teman ini kurang ini. Kalau nggak ada yang tahu, saya harap ditanyakan ya. Iya. Coba Nur Saifuddin Islami. Mas Nur Saifuddin Islami. Kameranya dibuka. Ya. Nah, gimana menyelesaikan ini? Kita sudah punya modal. Ya saya hanya punya, cuman butuh jawaban satu langkah saja lah, nggak usah sampai selesai. Nilai U atau nilai V dimasukkan ke Y mungkin, Pak. Dimasukkan ke Y. Oke, kalau dimasukkan menjadi seperti apa? Menjadi AD Y per DX kuadrat plus B DY per DX CU. Loh, tadi katanya Y-nya sudah diganti U. Kok masih ada Y? Ayo. Ini juga bisa, teman-temannya juga bisa lihat ya. Jadi nanti bisa. Mungkin gini, Pak. AD kuadrat U per DX kuadrat plus B DU per DX plus CU. Ya, tepat ya. Oke, itu tadi untuk U. Oke, untuk selanjutnya, ya benar ya Mas Nur Saifuddin Islami, sudah paham berarti. Untuk yang V, bagaimana? Mas Freska Alfian. Apa? Mas Freska Alfian, mana? Iya, Pak. Halo? Nggak muncul Iya, Pak. bacanya. Oke, coba Mas Freska. Tadi yang U sudah selesai ya, yang Y sama dengan U sudah selesai. Bagaimana Y sama dengan V? Ayo, yang bingung apanya? Ayo saya gali nih, saya gali potensi kalian. Kalian sebenarnya bisa, cuman malas belajar dan malas mengerjakan soal. Ya, jadi apa yang di nggak ngerti juga nggak ngerti ya, bingung. Ayo, saya coba mengurut permasalahan ini. Kira-kira ayo Mas Freska, mana yang nggak bisa? Ya cuma memasukkan Y sama dengan V.
Wah, ya. Ini mau nempuh nih, sudah mau nempuh matematika 2 ini ya. Masih belum bisa memasukkan. Coba Mas Cahya Nugraha. Cahya Nugraha, mana? Wah, ini tidur ini. Cahya Nugraha tidur. Oke, Fariski Ramadan. Iya, Pak. Ya, gimana itu menyelesaikannya? Untuk inputan Y Berarti sama dengan V. untuk memasukkan Y sama dengan V berarti itu AD kuadrat V per DX kuadrat begitu, Pak. Hanya sampai situ. Nggak, AD kuadrat V per DX kuadrat ditambah B dV per DX ditambah CV sama dengan 0. Nah, sudah benar ya Mas Fariski Ramadan ya. Jadi Mas Nur Islami dan Mas Fariski Ramadan benar. Ya, sudah mulai paham. Nah, seperti itu loh ya. Saya harap yang lainnya mau belajar gitu loh ya, memahami hal-hal yang kecil. Ini masih gampang memasukkan saja. Ya. Oke, nanti ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, biar kalian ya nggak tidur nih di kelas. Oke, berarti tadi sudah jelas bahwa ada dua persamaan. Ya, kalau Y sama dengan U menjadi seperti apa? Menjadi A D kuadrat U per U ya. U per DX kuadrat plus BDU per DX plus CU sama dengan 0. Terus yang untuk Y dan V, ya, untuk Y sama dengan V menjadi A D kuadrat V per DX kuadrat plus BDV per DX plus CV sama dengan 0. Nah, jadi kita punya dua persamaan baru. Ya, cara menyelesaikan kalau ada dua persamaan baru seperti apa? Ya, kita pisahkan unsur koefisien konstantanya biar jelas. Dengan cara seperti apa? Dijumlahkan. Karena kan sama toh? Ya, koefisien konstantanya masih sama. Ayo, masih sama. A-nya masih sama, B-nya sama. C-nya juga masih sama. Berarti kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan agar supaya kita bisa menyelesaikan. Oke, kalau dijumlahkan bisa menjadi seperti ini. Yang A berarti saya pisahkan yang A. Saya kumpulkan kan ya. Yang A kan berarti dia ini mengalihkan dengan D kuadrat U per DX kuadrat dan D kuadrat V per DX kuadrat ya. Berarti kita bisa pisahkan kalau dijumlah. Ya. A D kuadrat U per D kuadrat V. Ya, dijumlahkan ya yang A-nya ya dengan yang A-nya kan dia terikat dengan koefisien konstanta yang D kuadrat Y dan D kuadrat V sekian ya. Jadi bisa dijumlahkan seperti ini ya. Sampai sini paham ya? Ayo yang nggak paham bilang ya. Plus V DU per DX plus V per DX plus C. Nah, ini menjadi U plus V sama dengan. Nah, oke. Berarti kan kita bisa menyelesaikan ya dari sini. Kita menyelesaikan menjadi seperti apa? Kita memiliki persamaan seperti ini. D per DX kalikan U plus V. Itu kan sama dengan DU per DX plus DV per DX. Ya, jadi ada komponen D per DX
sebagai komponen ini tadi loh ya. Nah, ini ya. Yang saya coba ini saya garis kuning. Nah, ini adalah ya, yang saya garis kuning ini. Juga ada komponen yang satunya adalah seperti ini. D kuadrat U per DX kuadrat plus D kuadrat V per DX kuadrat. Nah, ini bisa menjadi seperti apa? Bisa menjadi seperti ini. D kuadrat per DX kuadrat kalikan U plus V sama dengan D kuadrat U per DX kuadrat plus D kuadrat V per DX kuadrat. Ya, jadi saya punya dua ya. Yang pertama itu tadi yang ini. Ini U ya, bukan Y. U. Oke, sampai sini mana yang nggak paham? Saya urut ini pelan-pelan. Kalau saya model menjelaskan seperti ini nanti ujian masih belum bisa ya, berarti kalian belajar tuh, yakin. Oke, sampai sini mana yang nggak bisa? Coba Mas Fikri Ramadan. Paham sampai sini? Mas Fikri Ramadan? Paham, Pak. Ah, oke. Mas Kelvian, Bekti? Ya, Pak, masih paham. Masih paham. Oke, ya saya anggap sampling dulu ya. Dua mahasiswa tadi paham. Oke, saya lanjutkan. Jadi ada apa tadi penjabaran seperti itu. Sehingga nanti kalau saya lanjutkan ya, ini saya pen biru. Saya lanjutkan untuk menyelesaikannya bisa menjadi seperti ini. Bisa menjadi A D kuadrat per DX kuadrat U plus V ditambah B D per DX kurung U plus V tambah C U plus V. Nah, itu kita preteli satu persatu. Nah, kan jadi bisa seperti ini. Ya, intinya apa? Untuk memisahkan unsur U dan V. Ya, ini ya, dipisahkan kan? Sudah enak ya. Ini C ya. Ini antara kurung dan anu harus lebih jelas. Kurung dan huruf C harus jelas ya. Yang tadi saya sama bentuknya. Ini kalau bingung. Oke, sampai sini sudah jelas ya, saya yakin. Nah, itu tadi yang saya tulis dengan persamaan biru itu adalah persamaan awal. Ya, persamaan awal. Jadi, persamaan awal tadi yang saya pisahkan U dan V-nya. Tetapi variabel Y-nya nanti diganti dengan U dan V. Ya, U plus V maksud saya. U plus V. Yang artinya jika Y sama dengan U dan Y sama dengan V, itu adalah nanti bisa penyelesaian permasalahan dari awal tadi A D kuadrat Y per DX kuadrat plus B DY DX per DY sama dengan 0. Jadi, maka begitu juga nanti Y-nya itu sama dengan, nah ini, maka tapi dengan syarat Y-nya sama dengan menjadi U plus V. Ya. Oke, jadi kita punya dua model seperti itu. Nah, itu tadi adalah menyelesaikannya dengan cara seperti itu ya. Jadi kita nanti akan lanjutkan dengan persamaan-persamaan, misalkan diketahui A-nya. Ya, oke. Nah, ini tadi nanti jadi modal untuk penyelesaian persamaan diferensial order 2. Tadi kan sudah diketahui bahwa dia di situ ada apa yang tadi pertama itu ya, yang A D kuadrat Y per DX kuadrat plus B DY DX per DY sama dengan 0. Nah, itu nanti jika diketahui jika A-nya itu sama dengan 0, berarti kan kita bisa mendapatkan menjadi apa kalau kita masukkan A sama dengan 0? Ayo. Persamaan diferensialnya menjadi order keberapa kalau kita masukkan A sama dengan 0? Order pertama, Pak. Gimana Mas Saifuddin? Menjadi order pertama, Pak. Oke, tepat ya. Ya.
cepat menjadi order 0. Karena kita masukkan A ke 0. Kan A di kuadrat dikalikan 0, ya berarti kan jadi 0. Berarti kan tinggal persamaannya menjadi seperti ini. B dy per dx plus dy sama dengan 0. Atau bisa juga ditulis seperti ini. dy per dx plus ky sama dengan 0. Ya, saya turunkan dulu. Di mana K-nya menjadi seperti apa? K-nya ya, koefisiennya menjadi sama dengan C per B. Ya. Ini loh, K. Nah, ini. K-nya kan menjadi C per B. Ya, paham ya kenapa K-nya menjadi C per B? Ya, karena ini untuk C untuk bisa setara dengan mengalikan dengan 0, nanti kita rasionya adalah untuk mencari K-nya adalah C per B. Ya. Karena K-nya koefisien konstanta C dan B itu dimasukkan dalam unsur K untuk mencari K-nya, ya berarti kan sama dengan C dibagi B. Ya. Oke, sampai sini sudah jelas belum, Mas? Coba saya tanya lagi satu persatu ini. Mas Alan Harun. Ayo, Mas Alan Harun, mana? Ya, Pak. Paham nggak ini sampai sini? Paham, Pak. Paham, oke. Paham ya, saya tanya satu-satu ini. Di mana yang nggak ada? Saya panggil lagi. Cahya Nugraha. Oh, Cahya Nugraha ini nggak ada ya. Ini paling ya cuman Zoom aja, tapi nggak hadir ya. Saya keluarkan kalau gitu. Saya remove ya, Mas Cahya Nugraha. Oke, saya urutkan adik. Mas Ramadan Firman Ari. Nggak paham di itunya Pak, apa? Jadi K sama dengan C per B. Pak. Ya, oke. Oke, kan awalnya kita punya persamaan ini ya. Ya. Ini agar supaya kita bisa membuat unsur K-nya di sini, ya. Ini persamaannya kan menjadi seperti ini. Loh, mana unsur B dan C-nya, Pak? Ya, seperti itu. Kalau kan seperti ini, kalau untuk mencari dy per dx plus ky sama dengan 0, berarti kan nilai K itu kan tadi awalnya dia di sini adalah B. Agar untuk mengalihkan dia di sini, ada unsur B di sini dengan C dan di sini. Jadi kan bisa mencari coret gitu loh. Paham ya sampai sini? Ya. Atau bentar. Saya coret. Hapus dulu. Oke. Kalau misalkan dia di sini adalah C-nya adalah K-nya adalah C per B, ya, berarti kan kita punya unsur dia dipindah menjadi dy per dx sama dengan min C per B kali D. Nah, kita kan tahu bahwa dia di sini kalau coba dikalikan, ya, B dy kembali lagi ya menjadi seperti kalau kita kembalikan ke sana, B dy per dx ini kembali ke sini kan jadi positif toh, terus menjadi plus dy sama dengan 0. Ya, paham ya sampai sini? Paham Pak. Oke, jadi saya harap yang lainnya juga bisa melihat kenapa unsur secara. Memang sengaja saya bentuk nilai K-nya itu sama dengan C per B, agar supaya nanti bisa menyelesaikan persamaan berikutnya. Memang sengaja nilai K-nya itu adalah ditulis ya untuk menyelesaikan persamaan model. Ingat ya, tadi ini untuk kondisi A-nya sama dengan 0. Ya, kalau untuk kondisi A sama dengan 0, persamaan diferensialnya menjadi orde ke 1. Seperti itu ya. Oke, tadi Mas Ramadan sudah jelas. Oke, berarti saya lanjutkan menjadi seperti ini. Nah, kita menyelesaikannya kalau sudah seperti ini, kita menggunakan pemisahan variabel. Ya.
Oke, pemisahan variabel. Berarti kan kalau pemisahan variabel kita punya solusi menyelesaikannya tadi kan dari seperti ini kan. Kenapa saya menggunakan K agar supaya biar selesai untuk mengetahui perbandingan C dan B. Berarti kan kalau DY per DX adalah sama dengan min K Y. Ya, tadi ya. Dari mana, Pak? Dari sini. Dari sini. Nah, itu ya. Nah, oke. Dari DY per DX sama dengan min K Y. Oke, berarti kita punya solusi seperti ini kan? Berarti sama saja juga seperti ini. Integral DY per Y ya, sama dengan min integral K dx. Nah, dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Ya, dy dikumpulkan dengan y, yang dx dikumpulkan dengan x. dy-nya menjadi ke kanan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sampai sini sudah jelas, berarti kita punya menghasilkan integral dy per y menjadi apa? Ayo. Muhammad Burhan. Integral dy per y menjadi apa? Halo, Mas Muhammad Burhan. Iya, Pak. Ya, integral, coba dibuka kameranya. Integral dy dibagi y menjadi apa? Wah, masa nggak tahu? Ini sudah matematika 2 ya. Integral dy per y nggak ngerti. Ayo, ada yang ngerti nggak? Bisa membantu Mas Muhammad Burhan? Izin menjawab, Pak. Ya, Mas Alan. Pak. Itu sama dengan integral 1 per y dy, Pak. Jadi Ya. Hasilnya? Len y. Jadi len y. Oke, benar ya? Ya, tadi maksudnya Mas Alan mau menjelaskan dy per y itu sama dengan 1 per y dy. Ya, sama saja kan? Jadi len. Oke ya, Mas Muhammad Burhan tahu ya? Paham ya? Iya, Pak, paham. Jadi len y. Oke, ya masih Mas Muhammad Burhan. Min integral kx, min integral k dx menjadi apa kalau diintegralkan? Ya nggak ngerti juga ya. Nanti belajar lagi Mas Muhammad Burhan. Nah, nanti ini Pak menjadi apa? Min K len X. Loh, kok bisa len X? Mana yang ada? Len itu berapa sih? Len itu kan 1 per X menjadi len X. Integral 1 per X. Nah, ini nggak ada komponen pecahannya. Ya, jadi kalau seperti min integral k dx ya menjadi kalau dihasilkan min kx, jangan lupa plus c. Ya. Oh iya, Pak. Ya. Harus seperti itu. Ya, jadi kita punya solusi ya. Solusinya menjadi apa? Y-nya itu sama dengan menjadi, saya tulis bawahnya aja biar nggak bingung. Oke. Y-nya itu menjadi, Y kalau seperti itu, Y-nya menjadi sama dengan bagaimana? E pangkat ya, karena kalau len dirubah menjadi Y sama dengan menjadi E pangkat. E pangkat min Kx plus C. Atau juga saya bentuk seperti ini. E min Kx, ya, min E min Kx dikali E pangkat C.
Oke, sah-sah saja kan jadikan seperti ini? Ya, sah-sah saja. Ya, ini bisa juga menjadi seperti ini. Saya sederhanakan menjadi A, E min K, X. Ya. Karena apa? Karena E pangkat C itu adalah apa? Konstanta yang kita masih nggak ngerti nilainya. Ya. Bisa saya sederhanakan menjadi A kali E pangkat min K. Nah, ini cerita panjangnya untuk menyelesaikan persamaan diferensial order 2 ya. Oke. Oke, silakan dicatat dulu sambil mencatat ya. Saya lihat yang ikut kuliah saya kok sedikit ya. Yang lainnya pada kemana ini ya? Mahasiswanya lumayan banyak ini. Ini saya catat aja ya. Tadi Alan, Muhammad Burhan, Ramadan, N. Dibuka kameranya semua ya. Coba saya absen di sini. Nur Saifuddin tadi ada. Alan Harun, Rifat Hoirudin, Ramadan. Ridwan Hoirudin. Ada Ridwan Hoirudin. Halo, Mas Ridwan Hoirudin. Oh, ada. Oh, nggak ngomong nih Mas Ridwan. Di absen. Ada ya? Halo? Halo Mas Ridwan. Hadir, Pak. Oke. Sinyalnya lagi nggak bagus. Hadir, Pak. Ya, oke. Motivasi, Zulfikri, Rivaldo. Hadir, Pak. Wah. Wah, ini rambutnya kayak vokalisnya ini ya, band ya. Itu gak gatel tuh Mas, rambutnya kayak gitu Mas. Keramasnya sehari berapa kali tuh? Paling 3 hari sekali, Pak. Oh, saya pikir 3 kali sehari ya. Jadi habis ngabisin sampo itu. Oke, ya. Jadi yang saya hadir di sini, yang saya absen ya. Jadi kalau yang nggak hadir di sini jangan absen ya. Jadi saya bisa tahu. Nanti kalau ada yang komentar di akhir-akhir ujian, Pak, saya absennya sekian ya. Jangan tanya saya, tanya diri kamu sendiri gitu ya. Ya, memang untuk menegakkan kedisiplinan ya seperti ini caranya. Padahal harusnya nggak seperti itu ya, kalian sudah mahasiswa. Harusnya sudah sadar. Oke, saya lanjutkan. Ya, tadi sampai sini ya. Y, kita sudah punya modal Y sama dengan A, E pangkat min X. Nah, nanti di ujung sesi kalian bakal tahu, oh ternyata untuk menyelesaikan persamaan diferensial hanya menggunakan persamaan ini. Jadi nggak perlu menurunkan panjang seperti ini, nanti tambah bingung. Agar supaya apa menjelaskan ini? Supaya kalian tahu, oh sejarahnya dari mana. Ya, meskipun matematika masih ada sejarah ya. Sejarah histori ya, histori kok ketemu langsung solusi seperti apa. Nah, karena kita sudah di bangku kuliah, kalau bangku kuliah ya ilmu fundamentalnya itu harus diperkuat. Jadi filosofinya kenapa harus menggunakan menyelesaikan dengan unsur-unsur penyelesaian seperti itu. Oh, dapat dari mana? Oh, ternyata dapat dari sini. Nanti kalian bisa menyimak itu. Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai Y, A, E pangkat minus KX ya. Nah, kayak untuk mempermudah, nanti kita menggunakan untuk bantuannya pakai notasi M ya, biar mudah. Untuk apa? M-nya itu nanti untuk memasukkan unsur min K. Ya, M-nya itu saya masukkan untuk menyelesaikan min K. Ya, min K. Jadi min K itu nanti sama dengan M. Kalau saya masukkan, jadi seperti apa? Ini ya. Saya masukkan M, menjadi seperti apa? Y sama dengan
A, E pangkat. Halo. Ayo, saya harap kalau aktif ya, kalau ada yang bisa menjawab ya. Jangan Pangkat takut M, salah. Pak. Ya, pangkat M ya. MX. MX. Keren ya, AEMX. Matematika itu seru. Seperti kita menyelesaikan sebuah game puzzle ya. Gamenya seru. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan punya kepuasannya sendiri. Ibaratkan kalian menyukai sebuah menyukai sebuah pelajaran atau mata kuliah seperti kalian menyukai hobi kalian. Oh, anggap kalian misal suka game. Wah, ini matematika ini seru ya. Ini game yang harus saya selesaikan. Kok nggak ketemu-ketemu ini nilai misalkan M-nya. Oh, ternyata saya masukkan. Oh, bisa menjadi Y sama dengan A, E, dan B. Nah, itu misalnya jadi sebuah kebanggaan tersendiri kalau kalian bisa menyukai dengan model seperti itu. Oke, kita sudah punya finalisasi bahwa Y sama dengan A, E pangkat MX. Ya, berarti dengan cara yang hampir sama, ya, Y sama dengan A, E pangkat MX itu akan menjadi sebuah penyelesaian dari persamaan orde kedua. Ya, tadi saya tulis lagi ya persamaan orde keduanya. A D kuadrat Y per DX kuadrat plus B DY per DX plus DY sama dengan 0. Jadi kalau kita memenuhi persamaan ini, jadi kita kan punya tadi Y sama dengan A, E pangkat MX, berarti kalau kita masukkan menjadi seperti apa? DY DX-nya. Kita turunkan. Ya, menjadi apa? Ayo. Turunan dari AE pangkat MX menjadi apa? Mana yang konstanta ini? Koefisien konstanta maksud saya. Ada yang bisa? Coba Mas Laksana Fajar Gumilang. Coba ini diturunkan. Konstantanya E, Pak. Benar, Pak. Mosok E. Koefisien konstanta. Enggak, kalau menurunkan ini kan yang mengandung X itu yang mana gitu kan. Secara kasarannya umumnya orang mengerjakan mahasiswa yang mengandung X yang mana? M-nya, Pak. Ya, M-nya mengandung X. Kalau diturunkan menjadi seperti apa? Dibuka kameranya ya, Mas Laksana. Ajar. Ayo. Ini nanti saya upload di YouTube ya. Kalian bisa dilihat seluruh dunia. Mahasiswa Teknik Elektro UNED angkatan, ini angkatan berapa? 18 ya? 19 ya? 19, Pak. Ya, bisa dilihat seluruh dunia loh ini. Nanti saya share itu di forum-forum. Jadi, makanya harus belajar ya. Tapi nanti saya uploadnya. Nanti saya juga beritahu kalian juga. Karena saya masih harus ngedit kan. Ayo, mosok gak ngerti Mas, turunannya Y, turunannya A, E, M, X diturunkan terhadap X. Ya kan, kalau DY per DE kan diturunkan terhadap X. Ayo Mas Rivaldo, vokalis band. Ayo. Maaf Pak, tadi sinyalnya putus-putus Pak, jadi nggak kedengeran. Loh ya itu tadi, nggak usah harus mendengarkan. Tadi kan sudah jelas bahwa DY per DX itu berapa turunannya, menjadi seperti apa. Nah, ini nanti dibantu lagi nih Mas Nur Saifuddin. Ayo, tolong dijelaskan ke temennya. Ini tadi yang saya tanya Mas Nur Saifuddin pasti bisa ini. Ayo coba.
kurang tahu, gak lupa kalau itu Pak turunannya Pak. Loh, nggak perlu menurunkan E-nya. Oke ya, ini kayaknya kayak nggak ada yang paham nih ya. Kalau kita turunkan AE pangkat MX ini diturunkan terhadap DE kan menjadi seperti M-nya turun toh. Menjadi seperti ini. Turunan E-nya itu kan menjadi A kali M. Ya sebenarnya M-nya di depan, cuman kurang bagus. MA. Jadi AM E pangkat MX. Nah, kalau diturunkan seperti itu. Ya nanti dicek lagi ya, belajar turunan lagi, balik lagi ke kalkulus. Nah, eman ya ini ya. Sudah lanjut ke matematika 2. Nah, ini saya turunkan lagi. Ya. Kalau saya turunkan lagi menjadi apa? D kuadrat Y per DX kuadrat. Kalau saya turunkan lagi, M-nya kan ke sini lagi. A, M kuadrat, E, M, E. Nah, berarti kita punya komponen baru ya, kalau kalian perhatikan. Tuh, ini. DY per DX-nya ternyata sama dengan AME pangkat MX. D kuadrat Y per DX kuadratnya ternyata sama dengan AM kuadrat EMX. Tuh, sama ya. Jadi kalau sama, berarti kita masukkan ke sini ya. Red. Nah, kita masukkan lagi ke situ. Kalau saya masukkan menjadi seperti apa nilainya? Mas Andri Handika. Yuk, dari penyelesaian itu tadi saya masukkan ke awal. Nah, sudah saya panah merah ini. Jadi apa? A kecil dalam kurung A besar M kuadrat EMX tutup kurung plus B dalam kurung AME M pangkat MX plus C dalam kurung A EMX tutup kurung sama dengan 0. Oke. Benar ya Mas Andri Handika, tapi Mas Andri Handika ini taat aturan. Kurungnya ditulis. Meskipun nggak usah ditulis pakai kurung, sebenarnya nggak apa-apa ya. Nah, Mas Andri Handika ini taat aturan. Nah, pasti kalau berkendara pasti lengkap itu bajunya. Pakai helm, pakai spion 2, oke ya. Jadi bagus. Ini kalau matematika memang harus disiplin. Ya, jadi sebenarnya sama saja ya. Ya, jadi menjadi A, nggak usah dikurung sebenarnya nggak apa-apa, karena nanti kita sederhanakan lagi. M ya, E pangkat EMX plus C A E pangkat MX sama dengan. Nah, kira-kira dari sini itu kan ya ada unsur yang sama ya. Ya, unsur yang sama apa kalau kita perhatikan dari ketiga ini? Unsur yang sama adalah, tadi saya koreksi lagi ya, A AM kuadrat E pangkat MX plus B A ME pangkat MX plus C A E pangkat MX sama dengan 0. Oke, dari sini nanti kan kita punya punya ada unsur yang sama. Yang unsur yang sama apa untuk kita bisa agar lebih sederhana lagi? Unsur yang sama adalah A E pangkat MX. Kita bagi semua ini dengan A E pangkat MX. Ya. Kita bagi semua ini menggunakan A E pangkat MX. Menjadi seperti apa? Menjadi A M kuadrat plus BM plus C sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan yang sederhana ya. Kotak ini sederhana. Karena kita hasil dari membedah, mempreteli, menggabungkan, kita punya persamaan sederhana. Nah, ini yang saya katakan persamaannya apa? Ini adalah persamaan kuadratik yang menghasilkan dua nilai M. Ini kan jadi persamaan kuadrat dengan dua nilai M. Ya, jadi M-nya ada dua ya. Ya, ini persamaannya di SMP sudah ini. M sama dengan M1 atau ini atau ya. Biar lebih jelas. Atau M sama dengan M2.
Ya. Oke, kok nggak selesai-selesai. Jadi masih ada lagi nih untuk menyelesaikannya. Berarti kita punya apa ya? Dua permasalahan lagi ya. Berarti menjadi Y-nya menjadi AEM1X dan Y-nya satu lagi ya, ini saya tulis Y1 ya biar nggak bingung, atau Y2 sama dengan AEM2X. Ini satu ya. Y2-nya AEM2X. Oh, maaf, bukan A. Bentar, ini B. Nah, penyelesaiannya karena ada A dan B ya. Maaf, saya lupa. Oke, ada Y1 AEM1X dan Y2 BEM2X. Itu adalah dua solusi. Ini tadi adalah dua solusi bagi persamaan, dua solusi persamaan di atas. Jadi kalau kita gabungkan dia antara, kembali lagi ya, YU dan Y dan sama dengan V, ya berarti kan menjadi penyelesaiannya menjadi seperti ini kan, Y sama dengan U plus V. Karena U dan V itu kan tadi adalah penyelesaian dari tadi A pangkat E MX1X dan B M2X. Berarti bisa saya tulis seperti ini. Y-nya bisa menjadi A E M1X plus B E M2X. Jadi persamaan ini nanti mengandung dua buah konstanta sembarang untuk persamaan diferensial orde kedua. Jadi nggak ada persamaan yang lainnya. Oke ya, jadi kita cerita ujung-ujung dari tadi pagi ya, solusi persamaan untuk A, ini saya tulis lagi ya biar nanti kalian jelas. Solusi untuk A d kuadrat Y per dx kuadrat dy dx plus dy sama dengan 0. Solusinya adalah Y sama dengan A E M1X plus BE M2X. Ya, di mana harus ada syarat ketentuannya loh ya. Untuk mengerjakannya harus ada syarat ketentuannya, di mana apa? A dan B itu adalah konstanta sembarang dan M1, M2 itu adalah akar-akarnya ya. Dan itu A dan B kecil itu akar-akar dari AM kuadrat plus BM plus C sama dengan 0. Ya, sampai sini sudah mulai terbuka ya. Nanti di contoh soal mungkin bisa lebih jelas. Ini sampai jam berapa nih kuliahnya? 8.50 ya? Sampai 8.40, Pak. 8.40. Oke ya, nanti saya coba contoh soal satu aja dulu. Karena nanti masih harus dilanjutkan untuk bagaimana akarnya. Ini kan nanti untuk persamaan akarnya enak ya. Untuk yang ini kan untuk yang paling mudah. Ya, akar-akarnya sudah jelas. Akar-akar dari AM kuadrat plus BM plus C sama dengan. Oke, sambil mencatat saya jelaskan contoh soalnya satu aja dulu nanti biar kalian bisa membuka wawasannya. Contoh soal aja. Contoh soal ada satu, ada 2 C kuadrat Y per dx kuadrat. Maaf kalau tulisan saya agak jelek ya, tapi
Nanti bisa dimaklumi lah. 5 dy per dx plus 6y sama dengan 0. Nah, di sini persamaan karakteristiknya diketahui adalah jadi seperti apa. Sebenarnya soalnya adalah seperti ini ya. 2d kuadrat y per dx kuadrat plus 5 dy plus 6y sama dengan 0. Nah, kalau untuk menyelesaikan persamaan seperti ini bagaimana? Ya, tadi judulnya menggunakan persamaan karakteristik. Berarti kita harus tahu persamaan karakteristiknya menjadi seperti apa. Ayo. Saya tulis lagi, guys. Ini tadi loh, yang di atas itu tadi loh, yang ada unsur M-nya. Mana tadi? Nah, ini loh. Halo, yang ini tadi loh. Weh, saya jawab aja. Biar nanti kalian, kalau ada yang nggak tanya, bisa tanya. Bingung, nggak bingung. Jadi persamaan karakteristiknya adalah 2M kuadrat plus 5M plus. Nah, kita harus tahu persamaan karakteristiknya dulu. Ini adalah contoh soal yang paling termudah. Ya. Ya, sampai sini paham ya? Ini untuk mengetahui persamaan karakteristiknya aja dulu. Oke, soal nomor 2. Untuk mencari menyelesaikan ini. Ada d kuadrat y per dx kuadrat plus 3 dy per dx plus 2y sama dengan 0. Ini persamaan karakteristiknya menjadi seperti apa? Ayo, ada yang bisa menjawab? M kuadrat ditambah boleh izin menjawab, Pak? Siapa ini tadi? Yang tadi? Yang di awal tadi? Mas Zulkifli ya? Iya, Pak. Oke, silakan Mas Zulkifli. Ini sebentar. Untuk ini berarti M kuadrat plus 3M plus 2 sama dengan 0. Oke. Berarti kita punya ini ya. Sekaligus nanti saya selesaikan yang nomor 2 ini. Oke. Dan tadi memang nggak harus berhenti dari sini, masih harus ada terus. Berarti kalau sudah seperti ini, berarti kan kita bisa memisahkan ini M-nya. M-nya menjadi seperti apa? Kan seperti ini M-nya. Ingat pelajaran SMP kalau difaktorkan, M-nya bisa N1 atau min 2. Berarti penyelesaiannya seperti apa? Kalau kita masukkan menjadi Y sama dengan A E pangkat min X plus B E pangkat min 2X. Nah, dari sini sudah jelas ya? Kenapa sampai sini? Sudah tahu ya? Mas Zulkifli tadi yang menjawab sudah tahu kenapa kok penyelesaiannya seperti itu? Itu namanya lupa, Pak. Itu namanya digurung gitu. Terus ini nanti kayak persamaan yang di atasnya tadi, Pak. Ya wes, nggak usah bingung seperti itu. Saya jelaskan lagi yang tadi. Iya, Pak. Nah, ini loh. Solusinya adalah seperti ini, yang merah itu tadi. Catatan kalian coba dicek Pak. Kita lihat dulu akar-akarnya. Akar-akarnya tadi berapa? Nah, ini akar-akarnya ini tadi. Ya ini M1 dan M2 toh. Jadi AE dimasukkan ke M1X dan B M2X dimasukkan ke sini. YAM1 plus B2X. Karena tadi akar-akarnya adalah berapa tadi yang soal tadi? Bentar. Nah, akar-akarnya ini min 1 dan min 2. Jadi min X, min 2. Ini min 1X ya. Ya, karena 1 ya, tulis X. Min X, min. Ya, sebenarnya sudah
Gampang wes, langsung gini M rata-ratanya. Nah, nanti permasalahannya kompleksnya yang susah nanti kalau akar-akarnya itu real dan berbeda. Ya, nggak melulu enak ini untuk difaktorkan. Ini kan enak difaktorkan, pelajaran SMP ya. Nah, nanti kalau difaktorkan nggak iso, mumet, ojo stres tapi ya, nah, belajar lagi. Gimana nanti akar-akarnya real dan berbeda, terus nanti akarnya real yang sama untuk persamaannya, bagaimana persamaan karakteristiknya juga nanti masing-masing berbeda. Terus nanti yang lebih susah lagi kalau akar-akarnya kompleks. Kompleks itu seperti apa, Pak? Kompleks itu nanti ya seperti ini bentuknya. M-nya itu nanti A plus minus J. Nah, ini kalau di RL sering digunakan ini. Untuk RL ya. Nah. Oke, untuk sesi kali ini dulu ya. Jadi nanti sesi berikutnya akan saya lanjutkan bagaimana menyelesaikan kondisi menyelesaikan dengan beberapa akar-akar yang punya perilaku khusus. Jadi matematika kan nggak semulus apa yang kita rencanakan. Nanti gimana kalau akarnya real dan berbeda, terus gimana kalau akarnya real dan sama, akar real ya. Terus gimana nanti kalau akar-akarnya kompleks. Nah, dijamin nanti bakal lebih pusing. Tapi harus belajar ya. Apa saya pancing dengan tugas dulu aja nanti? Biar kalian membaca. Oke, di akhir sesi masih ada 3 mahasiswa yang berusaha masuk. Nah, ini mohon maaf ya kalau terlambat ya nggak saya izinkan. Juga saya nggak absen. Sama saja kalian terlambat masuk kelas ya. Jadi nanti diberitahukan ke teman-temannya itu, ini namanya, ya saya sebut namanya aja, Ahmad Jikri Mustafa, Ridwan Hoirudin. Loh, ini Fikri Ramadan kok masuk lagi? Tadi sudah ada ini. Anu Pak, tadi ngomong ke saya laptopnya tiba-tiba mati Pak. Oh, Mau ya. join lagi pakai HP itu Pak. Ya, tapi nanti tadi sudah tahu ya ikut multi kali. Nah, saya harap dipersiapkan ya masalah fasilitasnya nanti. Oke, wis. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Saya harap unek-uneknya masih punya waktu 4 menit sampai 8.40. Ada kuliah lagi nggak 8.40? Kalau saya ada, Pak. Ya. Ya nggak apa-apa, memang harus sudah selesai 8.40. Ayo, sampai penjelasan sudah hampir 2 jam ini ya. Ada 1,5 jam. Ada pertanyaan tidak? Wah, lumayan panjang ya catatan saya. Oh ya, nggak terlalu panjang. Oke, ini tadi contoh soalnya hanya untuk mendeteksi persamaan karakteristik dan solusinya ya. Karena kalau yang nomor 1 itu sudah jelas. Jadi akar-akarnya berapa itu? Ya, selesaikan akar-akarnya. Nah, lalu akar-akarnya itu tadi nanti untuk memasukkan ke dalam Y A pangkat E min MX plus B E pangkat min M 2X. Ya, begitulah caranya. Oke, karena nggak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan. Semoga apa yang kita lakukan secara bersama ini bisa menjadi pengembangan dari kalian dan saya juga. Oke, saya akhiri perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.